Shalom Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya di sini di dalam renungan harian. Bagaimana kabar hari ini? Ada sukacita, bahagia, ceria? Harus dong. Pokoknya kita harus tetap ceria, tetap semangat, dan harus tetap bersyukur. Dan jangan lupa tetap mengandalkan Tuhan di setiap jalan kehidupan kita. Baik, sebelum kita bersama-sama mendengar firman Tuhan, kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Segala puji syukur ya Tuhan, kami haturkan ke dalam kuasa tangan-Mu untuk setiap kehidupan kami yang senantiasa Engkau lindungi dan Engkau jaga. Dan biarlah Tuhan Engkau tetap mengasihi kami, serta kami juga tetap mengasihi sama kami. Dan Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan sabda-Mu, biarlah sabda-Mu Tuhan tetap menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami. Bersabarlah Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Firman Tuhan pada hari ini akan saya bacakan dari Mazmur 119 ayat 121 sampai dengan 128. Mazmur 119 ayat 121 sampai dengan 128. Demikian firman Tuhan. Aku telah menjalankan hukum dan keadilan. Janganlah menyerahkan aku kepada pemeras-pemerasku. Jadilah jaminan bagi hamba-Mu untuk kebaikan. Janganlah orang-orang yang kurang ajar memeras aku. Mataku sangat merindukan keselamatan daripada-Mu dan merindukan janji-Mu yang adil. Perlakukanlah hamba-Mu sesuai dengan kasih setia-Mu dan ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Hamba-Mu aku ini, buatlah aku mengerti, supaya aku tahu peringatan-peringatan-Mu. Waktu untuk bertindak telah tiba bagi Tuhan. Mereka telah merombak Taurat-Mu. Itulah sebabnya aku mencintai perintah-perintah-Mu lebih daripada emas, bahkan daripada emas tua. Itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titah-Mu. Segala jalan dusta aku benci. Demikian membaca firman Tuhan. Berbagilah kita tidak hanya membaca, melainkan menerapkan serta menjaga dan merefleksikan di dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Haleluya. Bapak Ibu terkasih, lebih baik berjalan cepat bersama dunia atau berjalan sedikit pelan lambat bersama Tuhan? Pilih mana? Berjalan cepat dengan dunia atau berjalan sedikit lambat atau agak pelan bersama Tuhan? Ketika kita berjalan cepat terus menerus dengan arus dunia, pastinya kita akan berhenti. Karena apa? Karena kita akan merasakan lelah mengikuti jalan dunia yang tidak kunjung habis. Tetapi ketika kita mau berjalan lebih lambat atau pelan bersama Tuhan, pastilah kita akan mendapati sesuatu yang indah. Apa sesuatu yang indah itu? Ketika berjalan bersama Tuhan lebih pelan, agak sedikit lambat, paling tidak kita tahu kelelahan. Kita tidak akan kelelahan dan tidak akan terburu-buru akan setiap proses kehidupan ini. Dengan berjalan pelan, kita dapat memilah mana yang baik, mana yang buruk, mana yang pas untuk kita, mana yang tidak pas untuk kita, sehingga tidak terburu-buru dalam bersikap. Berbeda dengan kita mengikuti arus dunia begitu cepat. Kalau kita tidak siap dengan pergerakan dunia yang sungguh menawarkan berbagai hal, ya pastinya kita akan keteteran dan kita akan hanyut ke dalam arus dunia. Tetapi kalau kita berjalan santai, pelan atau lambat bersama Tuhan, semua akan baik-baik saja. Karena jalan Tuhan selalu tepat pada waktunya, tidak kecepatan, tidak terburu-buru, pas. Begitulah firman Tuhan kita pada hari ini. Ketika seorang raja hebat yang bernama Daud, yang memegang kekuasaan atas pemerintahannya, ia tidak gegabah, ia tidak sembrono, ia tetap berpikir dengan jernih, berpikir positif. Nantinya yang kuperbuat akan seperti apa? Daud selalu berpikir, selalu bertumpu dan menyandarkan semua kepada Tuhan atas setiap apa yang dipilih oleh Daud.
Ketika raja-raja yang lain berusaha mendapati tanah, menguasai tanah, mencari ketenaran, mencari emas, berperang sana sini untuk mengambil alih kedudukan seseorang, tetapi berbeda dengan Daud. Justru Daud di sini memfokuskan dirinya untuk senantiasa berlindung kepada Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan. Di ayat 123 dan 124 yang berkata, mataku sangat merindukan keselamatan daripadamu dan merindukan janjimu yang adil. Perlakukanlah hambamu sesuai dengan kasih setiamu dan ajarkanlah ketetapanmu kepadaku. Hal itu menjadi sebuah bukti bahwa Daud betul-betul memohon dan merendahkan diri kepada Tuhan. Dan di ayat 126 yang tertulis, waktu Tuhan bertindak telah tiba bagi Tuhan, mereka telah merombak Tauratmu. Adalah hal yang diimani Daud bahwa Tuhanlah yang akan berkarya untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak patuh, tidak taat kepada firman Tuhan. Kiranya kita tetap berharap dan memohon akan kasih setia Tuhan, agar kita tetap di dalam naungannya, agar kita tetap di dalam lindungannya. Walaupun saat ini corona terus menyebar, corona terus membuat kita ketakutan, tetapi percayalah, ketika kita menyerahkan segala setiap keluh kesah kehidupan kita ke dalam kuasa Tuhan, Tuhan akan memberikan jalanan terbaik, jalanan tepat, jalan yang pas untuk kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang begitu indah. Biarlah firman-Mu Tuhan senantiasa menjadi penyemangat di dalam kehidupan kami, seraya kami terus berusaha untuk memperbaiki kehidupan ini. Dan Tuhan, kiranya Tuhan yang senantiasa melindungi kami dari segala hal-hal yang jahat, hal-hal yang tidak baik, dan biarlah kami tetap mengimani firman-Mu dan mengamini setiap karya-karya-Mu. Tuhan, kami juga hendak berdoa bagi setiap mereka saat ini sedang sakit. Biarlah Tuhan senantiasa memberikan mereka kesehatan, kesembuhan, sehingga mereka dapat kembali bersama dengan keluarganya. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap kehidupan kami, kiranya Tuhan memberkati setiap proses kehidupan kami, baik itu pekerjaan, persawahan, peternakan, atau wirausaha, atau apapun Tuhan yang sedang kami upayakan dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memberkati sehingga setiap kehidupan kami tetap dinaungi dalam kuasa tangan-Mu. Inilah doa kami serahkan ke dalam kuasa tangan-Mu. Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian renungan kita pada hari ini. Sampai berjumpa lagi di renungan hari yang berikutnya. Dadah. Tuhan Yesus memberkati.